Baik, jadi materi ini memang saya diundang oleh Pak Mamet, Bu Livi sebagai MUA konsultan. Tapi apa yang mungkin nanti akan kita diskusikan ini adalah perjalanan kami untuk mengimplementasikan bisnis pangan lokal bergizi seimbang. Barangnya mana? Barangnya ini. Nah, kebetulan saya bawa. Jadi kalau nggak kelihatan, barangnya ada di sini. Jadi kita di MWA bikin produk namanya Minful. Ini adalah mie instan tanpa terigu dengan sajian gizi seimbang. Gambar yang Bapak Ibu Kakak-kakak lihat di sini adalah sesuai kaidah gizi seimbang. Jamurnya ini ditimbang, kacang tanahnya ini ditimbang, seladanya ini diperhitungkan. Nah, inilah memang bayangan kami lomba B2SA seperti ini, Pak Mamet. Festival pangan yang kami bayangkan sejak tahun 2011 seperti inilah begitu ya. Dan karena penasaran dan ternyata baru terkabul doanya tahun 2024 nih, alhamdulillah. Maka yuk kita bikin aja deh gitu sejak 2020. Karena Covid nggak ngapa-ngapain ya Bu ya, bengong-bengong ngapain nih? Bikin dan akhirnya jadilah Minful. Kenapa namanya Minful? Karena siapa di sini yang kalau malam-malam sekitar jam 10 beres aktivitas di rumah apapun itu merasa lapar. Kebanyakan Terus datang ke dapur, buka buka lemari yang kelihatan mie. mie. Udah deh nggak apa-apa, hari ini aja gitu kan ya. Iya. Dibikin dimakan terus habis itu apa rasanya? Rasa bersalah, nyesel, lah kok gini amat. Makanya kemarin katanya mau resolusi hidup lebih sehat, tapi gagal lagi. Oke, misalkan hari ini mau makan sehat B2SA, ada nasi box, maaf nih Pak Mamet ya, dibuka adanya apa? Singkong. Mau dimakan? Bahkan makan aja enggak ya. Ini bukan saya ngomong Pak Mamet ya, mohon maaf ya. Artinya pun kalau dimakan, maaf ini seperti dihukum. Sehat dari badan tapi perasaan juga nggak enak. Pengennya tuh yang mindful ya, bahasa Gen Z sekarang ini kan mindful. Diplesetin ada minyak, mindful. Nah, ini proses perjalanan sedikit yang merangkum materi bagaimana Bapak dan Ibu insya Allah bisa mendapat 40 juta per bulan penghasilan dari jualan pangan lokal bergizi seimbang. Bisa? Bisa. Nanti akan kita sepanjang perjalanan menjelaskannya. Nah, poinnya sebenarnya adalah bukan dari produknya, bukan dari produk hilirisasinya sebenarnya. Ini bahasa hilirisasi. Ini tidak terkait apa-apa ya, tapi dari hulunya. Bagaimana hulunya itu bisa kita sebagai pelaku produksi ya. Kita kan bukan saya mau tanya dulu sedikit konfirmasi. Ada Bapak Ibu yang pengolah tepung di sini? Nggak ada. Artinya tepungnya harus beli. Iya. Nah, tepung yang beli itu kan pasrah kita. Saya meriset mokaf dari Pekanbaru, Jogja, Kabupaten Bandung, Bogor, dan seterusnya. Beda-beda semua. Hasilnya juga beda-beda semua. Dijadiin cake, dijadiin cita-cita kita kan tinggi. Kita ingin bikin cake, bikin mie yang kalau misalkan Bapak dan Ibu buat ini ya mie-nya seperti ini, kenyal, lembut, ya seperti makan mie instan biasa. Rasanya pun mie goreng, kari dan ayam bawang. Tapi kalau tepungnya seperti itu, tepungnya nggak bisa mendukung cita-cita itu ya percuma begitu. Akhirnya sebelum mie kita bikin namanya lokal-loka. Lokal-loka. Kan ada travel loka ya. Nah, ini lokal loka begitu. Jadi ini tepung ini kita memang khususkan untuk jadi diriset sedemikian rupa, kita campur nih sagu Papua, maizena, mokaf dan beras. Itu menjadi sebuah tepung yang bisa dibuat menjadi minful. Jadi minful ini bikinnya dari sini. Terus dibikin dari cake chiffon nih yang lembut, yang ngembang bisa. Roti tawar, roti manis yang selama ini itu tuh mitos. Pangan lokal nggak akan bisa dibikin roti tawar. Selama ini ya, ini bisa. Bikin cendol dan sampai akhirnya bikin premix seperti ini ayam goreng. Coba sekarang kalau misalkan di nasi box kita yang atau yang besok nanti kita jual tuh di festival pangan adalah ayam goreng begini. Antri, Pak, Bu. Apalagi kita bikin sambal geprek, sambal mata, sambal bumbu Bali ya kan. 40 juta tuh kecil, insya Allah. Nah, selain ayam goreng, ini baru sebagian. Jadi, ya, saya ngerekam tapi mulutnya nggak ngerekam nih. Gimana ini? Ya mudah-mudahan aja masuk lah ya suaranya tadi. Eh sebenarnya ada 4 premix. Jadi selain ada ayam goreng, ada juga ini pisang goreng. Nah, ini kan buat nyanet ya, kalau bahasa Bogor mah nyanet pagi-pagi. Ini siangnya, ini malamnya, sehari udah tuh pangan lokal bergizi seimbang. Dan dikejar-kejar sama konsumennya itu bukan maaf ya, bukan maaf karena ini saya sudut pandangnya UMKM pernah berjualan di di Pemda begitu lah ya ketika ada acara, ada event begitu. Biasanya warga ini beli ketika di situ. Kita susah untuk repeat ordernya.
Bangun jam 3 pagi udah apa namanya? Udah packing segala rupa, nyampe ke sana kepanasan, dapatnya nggak seberapa. Habis itu bingung, nggak ada event, kita nggak jualan tuh. Saya begitu dulu 2014. Apakah Ibu melakukan hal yang sama hari ini? Sama ya Bu ya. Jadi kita senasib nih. Oke, nyambung berarti nih. Nah, makanya di Lokaloka tadi kita judulnya ini bikin makanan enak lebih sehat tanpa terigu. Jelas-jelas musuhnya ini terigu. Agak nekat sebenarnya karena ya terigu siapa ya, kita setiap makanan yang di meja kita di jajanan kita ini hampir semua ada terigunya. Nah, kita gimana caranya supaya mengganti, jadi kita nggak ganti makanannya, kita nggak kembali ke 1700 Masehi, kita bikinnya telur goreng, singkong rebus ataupun ketela rambat goreng, kita nggak, kita tapi makanan yang ada apa, tapi kita ubah isinya, kan gitu kira-kira cita-citanya. Nah, yang setelah kita riset sekitar beberapa tahun terakhir, muncullah ini mendoan, kemudian tepung roti tanpa terigu, ya sependek yang saya riset ini baru satu-satunya di Indonesia. Jadi tepung roti tapi non terigu. Bikin goreng-gorengan. Ini kan contohnya ada shrimp, fried shrimp apa sih? Udang goreng. Terus apa tuh onion ring goreng dan seterusnya. Donat, pisang goreng, ayam goreng, dan ini juga multifungsi. Misalnya untuk mendoan ini bisa digunakan untuk, saya lupa. Tapi kalau pisang goreng ini ada di belakangnya. Bisa digunakan sebagai ubi, sukun, tape, singkong. Ya seperti itu. Jadi ada rasa-rasanya. Nah, jadi kita biar nggak kemana-mana, kira-kira itu yang akan kita sampaikan. Lalu bagaimana caranya? Kan seperti itu ya, bagaimana apa? Pertanyaan bagaimana begitu. Dan sebelum ke sana, mungkin pertanyaannya apakah laku sebenarnya ya? Mungkin laku di saya, laku nggak ya di ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian begitu. Nanti akan kita lihat datanya. Kemudian bagaimana caranya nih dari market, produk, dan komunikasi. Jadi bagaimana proses bekerja, tadi kan proses berpikirnya udah, hasilnya ini. Bagaimana proses kerjanya supaya terjadi namanya Lokaloka, namanya Mindful, jualan mudah-mudahan bisa lebih ya, Ibu ya, amin. Nggak ada yang amin, cuman sebagian. Amin. Nggak kampanye, ini udah lewat kan ya. Jadi nanti ada link unduh materinya sekaligus dengan rekaman materi ini. Jadi kalau ibu dan bapak mau fokus tanpa foto juga nanti insya Allah ada ya. Bisa dicatat-catat biar nanti apa idenya kan biasanya kan kalau lagi ngobrol begini ada ide yang bisa dicatat begitu ya. Tapi intinya saya ingin bapak dan ibu fokus di catatan itu saja agar materinya ini nggak usah dicatat lagi gitu karena ada catatannya gitu ya. Tapi nanti linknya akan kita di akhir gitu ya, di akhir linknya akan dihapus besok. Jadi nanti bisa segera diambil. Nah, pendahuluan, bisnis pangan lokal, bergizi seimbang, emangnya laku? Nah, tadi ya, jadi ilustrasinya ini seperti ini. Tahun 2014, kami coba jualan atau diundang di event Pemda, di Sedagin dan seterusnya Kabupaten Bogor, kemudian bawa ini nih, namanya Begawan. Kalau misalkan ini kelihatan, nggak kelihatan ya kayaknya ya, agak ngeblur, tulisannya adalah cita rasa pangan lokal, sangat idealis dari sisi produsen, tapi belum tentu dari sisi konsumen tertarik. Bikinnya juga lucu-lucu kayak ada brownies, kemudian ini ada cake ya, ada cookies dan seterusnya. Ini sampai foto sama wali kota Ambon waktu itu. Bilangnya enak, ya iyalah. Terus saya akhirnya juga bikin yang mungkin bisa didistribusikan ke toko oleh-oleh di Bogor waktu itu rame ya, lapis talas Sangkuriang. Iya. Coba masukin bentuknya seperti ini nih. Cita rasa apa sih dari lokal, cita rasa global kalau nggak salah. Dari lokal, dari lokal menembus global. Itu judulnya. Terus ada Tugu Kujangnya. Zaman itu lagi hits-hitsnya tuh pakai itu ya. Pakai logo Kujang. Nah, yang saya bawa itu, jadi ketika ngobrol di pameran ataupun ngobrol sama wali kota, itu yang diberdayakan pangan lokal dan petaninya Pak, Bu. Beli dan bela lokal. Ini sekarang kalau nggak salah kemarin pas Covid, tagline-nya Kemenparekraf kalau nggak salah. Kurangi impor dan semisal, pokoknya semangat. Apakah laku? Jawabannya, beli sih beli karena penasaran. Tapi habis itu bukan untuk konsumsi setiap hari. Coba, yang begini emang bapak dan ibu bangun pagi ini jebret, nyanet. Nyanet apa ya? Ngopi ya? Ngopi, ngeteh. Ada beginian tuh. Iya nggak sih? Iya, kalau misalkan di hotel. Di rumah? Enggak. Ada goreng pisang. Ada goreng pisang. Makanya bikin pisang, Bu. Gitu. Ya. Uli goreng kan. Nah, ini bisa pakai uli goreng juga nih, promosi lagi. Nah, akhirnya biaya marketing mahal. Artinya kan perjalanan ke Pemda, misalkan saya ke Pemda 100.000, dapat pembeli 10. Berarti kan untuk ngedatengin stok konsumen berapa? 10.000 kan? Saya berharap pembeli itu datang terus supaya 10.000-nya itu makin kurang ya kan ya?
Kan ada biaya marketing. Ibu beli ke Pemda kan ke sini aja pakai bensin kan ya. Seenggaknya waktu lebih berharga daripada uang dan seterusnya. Nah, akhirnya karena tidak ada pembelian ulang, setiap kali ketemu prospek ngomongnya ini lagi, dan obrolannya jadi panjang sebelum beli. Iya, kalau misalkan dia bisa ngobrol. Soalnya kan kalau ini nggak semata-mata ini air, silahkan diminum kalau haus. Tapi kalau ini kan cita rasa pangan lokal lah, apalah, stop bela beli lokal, stop impor dan seterusnya. Kan susah tuh ngomongin itu. Akhirnya juga pendapatan akhirnya jadi rendah. Nah, akhirnya kalau misalkan begitu, profit tergerus. Profitnya, jadi ada uang, ada nih kita jualan. Perasaan kemarin bawa 100, habis, ludes 10 juta. Nggak ada uangnya. Dibeliin bensin, dibeliin bahan, dibeliin buat bayar tetangga, buat produksi. Mana uangnya nggak ada? Kerja bakti. Sama ya, Bu? Iya. Siap. Nah, maka hari ini saya belajar dari sana. Saya akhirnya buat 2 brand terpisah kalau untuk pangan lokal. Ada lokaloka.com dan minful.com. Jadi nanti ya ini kembalinya ya ke website ini dan website ini. Ini saya iklankan di Facebook Ads. Meta sekarang namanya, dan ternyata ya alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat non pameran. Nah, poin saya itu sebenarnya bagaimana kita bisa menjual menjadi kebutuhan sehari-hari, bukan kebutuhan sehari-hari, menjadi pendapatan harian. Ya sekali lagi saya ulangi, menjadi pendapatan harian. Profitnya 1 juta misalnya per hari. Profit loh ya, per hari. Libur 5 hari lah sebulan. Berapa? Sebulan dapatnya profit 25 juta. Kira-kira per bulan. Stabil. Alhamdulillah. Terus kemudian ya ini. Jadi poinnya yang saya bawa adalah ini, bikin makanan enak lebih sehat tanpa terigu dan makan mie instan enak tanpa merasa bersalah. Apakah laku? Ini jawabannya. Nah, ini ya. Jadi ini website pertama bulan Maret. Kalau dilihat ini pendapatannya sekitar segini. Ya dikurangi sama harga pokok produksi sekian jadinya. Ini saya pindahan, nggak ada tukang pajak ya. Ini dari website sebelumnya. Sebelumnya saya punya website yang lain. Ini hasilnya 3 digit. Kemudian ini dari Shopee, jual di Shopee iya, jual di Tokped iya. Jadi kalau dijumlah 6,9 tambah 2,2 tambah 35. Berapa kira-kira? 9 10 juta tambah 35 45-an. Jadi judulnya nggak bohong ya Bapak Ibu ya. Sudah saya buktikan dan mudah-mudahan Ibu hebat dari saya. Amin. Ya gitu dong. Ya, jadi dan kalau misalkan dari sisi digital marketing, angka konversi 8% dan 7% ini bagus. Artinya kalau misalkan ada 10 orang yang lewat toko kita, 7-nya itu beli, 8-nya itu beli. Kan lumayan ya. Kalau misalkan besok Ibu pameran, coba Ibu hitung deh. Setiap 10 ada nggak satu yang beli? Kalau saya, nggak ada. Misalkan 20 dari 1, itu berarti 0, berapa? 1 per 20 gitu. Kalau ini kan 8 per 10, 7 per 10. Enak nih, apalagi kalau ini setiap hari nih. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama, pembeli itu peduli sama dirinya sendiri. Kenapa sih dengan gizi seimbang itu, kenapa sih dengan pangan lokal itu, ngaruhnya ke gue? Bahasa mereka apa? Kalau misalkan kita terlalu idealis seperti begawan, cita rasa pangan lokal, ini kan dari sudut pandang penjual. Bahasa kasarnya mohon maaf, bodoh amat dari sisi pembeli. Pembeli inginnya makan sehat, makan enak, lebih sehat tanpa terigu. Makan enak ini udah syarat, nanti kita lihat datanya. Tapi harus lebih sehat, nanti juga kita lihat datanya. Tanpa terigu, kita jual isinya apa. Atau Minful, yang tadi kan ilustrasi malam-malam jam 10. Kalau datang ke dapur, makan mie, kemudian kita merasa bersalah. Tapi setelah makan Minful, enggak. Jadi nanti cobain nanti malam ya, makan Minful. Bisa ya jualan ya. Bisa lah. Nah, nah kemudian pembeli ingin mencapai tujuannya. Yang kita bantu dengan produk kita ya, kira-kira seperti itu. Dan sehingga penjual perlu menyesuaikan produk agar bisa bantu pembeli mencapai tujuannya. Artinya si konsumen ini ketika kita berkomunikasi nanti, kita tahu nih ini kan tujuan-tujuan mereka ini, makanan enak lebih sehat tanpa terigu, mie instan enak tanpa merasa bersalah. Produk Ibu Bapak apa nih sekarang? Mau ngebantu dari apanya? Bocoran Bapak Ibu ya. Kalau dari sekitar 1.600-an konsumen yang saya riset, mereka itu pengen bebas dari diabetes, apalagi kanker, GERD. Nah, coba cari pangan lokal yang bisa seenggaknya mengurangi dampak negatif dari penyakit-penyakit itu. Apapun produknya, selama masih bisa menjual tujuannya mereka, wah senang tuh.
Atau misalkan buat ibu-ibu yang sudah seksi, seket siji. Pengapuran. Nah, jadi nanti jualnya kayak gini misalnya. Kita misalkan bikin pangan lokal yang padat protein dari misalkan tanda kutip ya limbah tulang ikan misalnya ya. Main dengan anak cucu sampai sepuasnya tanpa merasa sakit di lutut misalnya kayak gitu. Insya Allah hasilnya seperti ini yang tadi tuh ada 10 orang yang beli 10 orang yang lewat 8 orang yang beli dikali sebulan sekian. Amin. Nah, cara mengkomunikasikannya juga setelah pemasaran ada distribusi. Nah, izin Bapak Ibu, jadi memang distribusi ini bagaimana kita meletakkan produk yang dekat dengan konsumen. Event, pameran, festival pangan, B2S, dan seterusnya itu hanya salah satu tempat saja. Hanya salah satu tempat. Masih ada tempat-tempat lain, makanya tadi saya screenshotkan, ini banyak. Shopee, Tokped, website sendiri. Saya juga kalau Ibu pernah jalan ke Tugu Kujang ya? Tugu Kujang, Bogor? Ya, depannya ada Botani Square ya. Depannya Botani Square, itu ada serambi botani, saya juga letakkan di sana. Sekitar 500 piece terjual setiap bulan. Lumayan. Diem doang, ngirim doang. Alhamdulillah. Nah, itu juga bisa dilaksanakan. Artinya walaupun kita ini konteksnya adalah festival pangan, mudah-mudahan kita tidak berhenti di festival pangan seperti itu. Bangunlah website buat anak-anak muda nih yang di belakang-belakang nunduk main HP, main TikTok shop. Bangun, jangan jadi cuma pembeli aja. Coba kita jadi penjual. Kita cetak 3 digit buat ibu-ibu kita nih yang produksi nih. Ibu-ibu produksi, anaknya yang jualan. Kan gitu ya, Pak? Nah, lalu gimana supaya ini kan cerita saya. Ini jembatan menuju apa yang bisa dilakukan ibu-ibu. Nah, lalu bagaimana contoh realnya? Nah, ini saya coba tanya ke Google dengan kata kunci makanan enak, makanan sehat. Mana yang lebih dicari sama pengguna Google? Yang biru ini adalah yang makanan enak, yang oranye ini adalah makanan sehat. Ternyata kalau kita lihat ini kan sehat itu sudah mulai dicari ya, walaupun dia kadang-kadang turun, kadang-kadang naik dan seterusnya. Ini selama 12 bulan terakhir. Mudah-mudahan valid. Artinya dari sini kita bisa baca enak adalah syarat, harus enak. Tapi sehat adalah kunci untuk dibeli. Makanya tadi kan ya main bersama anak cucu hingga nanti sepuasnya tanpa merasakan nyeri di sendi misalnya gitu. Sehat begitu. Jadi kita mengkomunikasikan seperti itu. Dan bocorannya, mereka itu ada di mana? Di DKI dan di Banten. Nih daerahnya ibu bapak sekalian. Sama saya lebih jauh. Kalau Bogor jauh nih Bu, nggak ada Bogor. Nggak ada. Jawa Barat nomor 5 ya. Susah jualannya. Nah, kalau ibu buka toko di Shopee, toko di Tokped, salah satu rahasianya adalah mereka itu memberikan pengunjung yang lebih besar di orang-orang yang memang butuh barang itu. Sekali lagi ya saya ulang. Jadi kalau di mall, bayangkan di mall ya. Ada bedanya antara mall yang ramai dengan mall yang sepi kan ya? Apa bedanya? Orang yang berkunjung. Sama seperti itu Shopee juga. Orang yang berkunjung akan lebih banyak ketika ibu berjualan di tempat yang memang mencari itu. Nah ini kata Google dicari nih di DKI Jakarta sama di Banten. Jadi kalau misalkan ibu nanti bikin cookies tinggi protein, cookies aja Bu, biar nggak susah distribusinya. Bisa dikirim pakai Pakai GNT. Kalau makanan basah, maaf tadi jamu ya contohnya, susah harus pakai Paxel. Dan nyampe sana belum tentu seger. Harus pakai yang ya itulah, Ibu lebih tahu ya. Artinya biaya tuh, siapa yang nanggung biaya? Konsumen atau produsen? Sama-sama rugi Bu. Kalau konsumen jadi susah beli lagi, ya kalau misalkan produsen kitanya profitnya tergerus gitu. Nah, sehingga lalu kita definisikan dulu seperti apakah makanan sehat itu. Nah, apakah yang menunya dan bahannya aneh-aneh seperti ini. Ini contohnya saya ambil di internet. Ini ada strawberry, ada berry, kemudian ada kiwi. Ini ada nggak tahu berry apa namanya? Blueberry, Samsung, iPhone, enggak ya? Kalau di sebelah sini ini ada salmon, ada brokoli, ada wortel, ada kentang, ada oat. Gizi seimbang kah? Iya. Tapi apakah bisa dimakan setiap hari? Enggak. Kenapa nggak bisa, Bu? Mahal. Ini kuncinya. Jadi ini filternya. Jadi makanan sehat sih oke, tapi makanan sehat yang seperti apa gitu maksud saya?
Yang murah, yang bisa dijangkau setiap hari. Iya. Nah, contoh, misalnya ada sebuah keluarga, ini biar lebih terbayang lagi ya Bapak Ibu ya. Ada orang ayah, namanya Pak Su, anggap aja ya. Pak suami, ini singkatannya, 33 tahun. Seorang ibu, Bu Etri, hamil 27 tahun. Dan Adit 5 tahun. Nah, bagaimana supaya Pak Su bisa makan sehat setiap hari? Nggak apa-apa, Bu. Nggak ini, nggak yang porsinya dikurangi, Bu. Emang kenapa, Bu? Sesuai apa, Bu? Umur, mantap. Siap. Terkonfirmasi Pak Mamet ini lulus semua BDOS-nya, tinggal pemasarannya ini. Betul. Jadi jangan sampai kita kelebihan. Kalau kelebihan apa, Bu? Obesitas. Kalau kurang? Buat ibu hamil? Kurang gizi. Stunting. Nah, makanya kan bisa kita bikin pesan seperti ini. Ini contoh kita bikin konten ya, Bapak Ibu, kakak-kakak, teteh-teteh ya. Kalau udah segemuk itu nggak takut diabetes, Pak. Kan sekarang ada tuh bapak-bapak.id ya. Tetangga saya usianya 20-an kena diabetes loh. Katanya ingin mendampingi tumbuh kembang anak dalam keadaan paling sehat. Ini udah kena banget nih kalau saya ya. Kalau saya misalkan obesitas, iya sih saya pengen ngelihat anak saya tumbuh kembang lucu-lucu dari kecil sampai dewasa sampai saya nikahin gitu kan. Udah jadi itu konten satu pemasaran. Atau misalkan ke ibunya, cegah buah hati dari stunting Bu Etri, nggak sempat bikin dan sajikan makanan bergizi seimbang. Yuk pesen di catering saya. Nanti kan kita lihat bagaimana kita bikin catering gitu ya. Kemudian berikan asupan terbaik untuk buah hati untuk capai prestasi. Masa kalah tinggi sama temannya di sekolah? Katanya mau jadi pemain basket, katanya mau jadi, gitulah. Katanya mau pinter, mau apa namanya, mau juara cerdas cermat. Cerdas cermat masih ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya, tapi intinya itulah. Nah, intinya kan seperti itu ya. Jadi apa yang kita tahu tentang stunting, apa yang kita tahu tentang obesitas itu kita terjemahkan menjadi ketakutan-ketakutan atau kebahagiaan-kebahagiaan yang mendorong dia, calon pembeli, menjadi pembeli. Kalau produknya udah oke bisa dimakan setiap hari, wah udah mesin uang tuh setiap hari beli gitu ya. Amin. Nah, pesan yang dibawa adalah makanan sehat adalah tadi ya Bu ya, sesuai jatah ya, sesuai jatah tubuh. B2SA atau gizi seimbang. Lalu bagaimana bisnis kuliner gizi seimbang? Nah, ini setidaknya ada 5 ide. Nanti ya kalau di belakang Ibu simak sampai akhir, saya akan kasih 450 menu gizi seimbang. Pertama ayam bakar. Nah, ini saya coba kemarin beberapa bulan yang lalu, ini potret versi Mamang tukang dagang di Bogor dengan versi gizi seimbang untuk Pak suami. Pak suami usia 33 tahun tadi ya, makan siangnya adalah 30% dari total jatah makan, ya. Nah, jadi kalau dibagi-bagi intinya sumber karbonnya sekian sampai sumber minyak sekian. Nah, kalau misalkan dalam diterjemahkan menjadi gram dan diterjemahkan jadi visual seperti ini. Jadi nasi yang dari Mamang dagang dapatnya tuh 1,9 2 porsi lah ya. Kurang apa lebih? Lebih. Kebutuhannya 2,3. Dikasihnya cuma 1,9. Kurang. Kurang, masih lapar nih Pak Su nih. Terus tomat sama timun kan biasanya cuma dapat buat kipas-kipas aja tuh ya. Nah, ternyata 10 gram sama 25 gram. Kurang karena untuk sayur sekitar 100. Kalau dibagi 30 jadi 30. Mohon maaf, sudah ya? Ini sayurnya satu porsi maaf ya. Sayur satu porsi. Sumber buah, ada nggak nih di Mamang dagang nih? Ada buah nggak? Nggak ada. Ya. Nah, kalau misalkan kita jadikan gizi seimbang, nasinya dikurangin sedikit. Mohon maaf Bapak Ibu, ini salah ya. Ini salah tulis ya. Ya, ini salah tulis. Kebalik. Artinya ditambah sama jus pepaya 85 gram. Dah selesai, gizi seimbang nih. Jualnya di mana? Di kantin, di food court, di marketplace yang ada buat makanan segar seperti ini. Contohnya Tokped, Tokped ada ya, Shopee Food, apa sih, GrabFood, Traveloka dulu ada dan nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Tapi intinya seperti itu. Ayam bakar bisa setiap hari. Bakso mercon, saya nggak tahu ini ada makanan ini. Soalnya yang kemarin yang motret ini anak gizi IPB, beda 10 tahun apa 15 tahun sama saya. Jadi mereka kulik makanan di sekitar kampus, dapatnya bakso mercon, bakso dikasih nasi. Saya juga heran. Jadi terima aja. Saya terima aja begitu ya hasilnya ya.
Dan setelah diukur seperti ini, dan kalau misalkan mau jadi bakso mercon seperti ini. Ini buat siapa kira-kira? Buat Pak Su atau buat anaknya sebenarnya ya? Pak Su, tapi maksudnya buat remaja bisa. Buat remaja. Artinya bisa nggak kita nyaingin yang namanya depannya G, belakangnya N, tengah-tengahnya acoan, gacoan? Kacauan. Iya, gacoan. Gacoan kan full semuanya karbo ya, Bu? Iya. Gula, karbo, gula. Nah, kalau misalkan kita bikin seperti ini, misalkan bakso mercon untuk ranking 1 di sekolah misalnya. Enggak sih sebenarnya udah telat ya kalau anak sekolah ya. Apa ya? Ya bisa dikulik nanti ya. Nanti mungkin di sesi selanjutnya kita bisa simak bagaimana kita bisa merumuskan pesan pemasaran seperti ini. Karena ini juga panjang dan lebar. Saya pribadi bikin makanan enak lebih bisa tanpa terigu ini didampingi sama Kemenperin. Bikin satu kalimat ini nih selama 6 bulan. Ya ternyata susah juga. Tapi intinya seperti itu. Kemudian ini ramen. Ini juga untuk anak-anak remaja kita. Ya, ramen atau seblak ya mirip-mirip. Yang kalau misalkan di Bogor seperti ini, mungkin di Tangerang ada sama atau beda ya. Tapi intinya kalau misalkan mau dijadikan versi gizi seimbang hanya ditambah pisang, ada sari kedelai dan seterusnya. Pisangnya pakai tepung pisang dari Lokaloka. Kan promosi lagi ya. UMKM ya. Iklan. Sate Padang. Malam-malam nih, makanan malam-malam. Ya bawa tamu atau pengen menyuguhkan tamu, mamang dagang seperti ini, jadinya seperti ini. Bisa? Bisa kira-kira dibikin sama ibu-ibu? Ada yang punya resepnya? Bisa dikulik ya. Terakhir, mie instan. Nah, ini mie instan yang versi mamang dagang ya, warkop. Ini warkop gizi seimbang. Ada koncol lawas, ada apa sih sekarang ya? Saya kalau ngeliatin di daerah Cimanggu Bogor itu luar biasa sampai jam 12 malam juga rame. Nah, sayang nih, ada pasarnya, tapi belum gizi seimbang begitu. Artinya kalau misalnya kita hubungkan lagi di sini, nih udah makan enak, tinggal makan sehatnya. Mana sih tadi ya? Lu. Jauh amat. Nah, sudah enak mie instan, tinggal sehatnya. Nah, makanya itu saya juga ambil di Minful. Dan ternyata alhamdulillah sampai ya begitulah ya, ratusan keluar setiap bulan. Nah, jadi poinnya seperti apa? Mengenai bagaimana ide bisnis makanan bergizi seimbang. Yang pertama harus menu, bahan, dan harganya sehari-hari. Jangan sampai keluar dari 3 kaidah ini. Setelah produknya selesai, kita lakukan edukasi. Edukasi seperti itu tadi ya, maksudnya untuk ibu yang seksi tadi, seket siji, itu kan mungkin masalahnya ada di lutut, ada di sendi, ada di apalagi bahu. Nah, itu bisa jadi 90 ide konten bagi ibu calon ibu dari SMK ini. 90 ide konten dari 3 penyakit ini aja. Ya, begitulah. Itu juga sesi yang lain ya sebenarnya. Tapi intinya harus dihubungkan dengan edukasi, ini harus dihubungkan dengan yang ini tadi, bahwa kalau warkop seperti ini loh yang enak. Kalau yang enak dan sehat ini seperti ini. Nah, itu yang jadi poin edukasi, bahwa bobot pangannya dalam resep itu harus sesuai jatah makan pembelinya. Pertanyaannya, bagaimana menentukan jatah makan pembeli? Saya yang usianya 30-an, jatah makan karbohidratnya berapa, ibu-ibu? Jangan saya deh, suami ibu usianya 50 ada? Lebih. 2.600 itu apa, Bu? Kilokalori. 100 gram itu berapa porsi, Bu? 1 porsi. Sehari butuh berapa porsi, Bu? 3 porsi, Ibu ya? Buat Ibu ya? Buat Ibu apa buat suami? Suami 3 ya? Oke. Nggak kelaparan ya? Wah, belum lulus, Pak. Berarti, Pak. Sehari jatah makannya berapa? 3 porsi. Oke, nanti kita lihat. Kemudian sehari belum dibagi waktu makan, Bu. Sehari. 450 gram. 150 gram berapa porsi, Bu? 3 kali. Wah. Siap. Nah, masih ada kebingungan di sini. Oleh karena itu, di sini kita biar samakan persepsi gizi tepat keluarga sehat. Nah, ini
kami buatkan 5 langkah mudahnya praktek gizi seimbang supaya nanti setelah selesai memahami materi ini 5 banyak, Bu. Biasanya ya gitulah. Eh setelah keluar dari ruangan ini paham nih berapa jatah makan saya atau pembeli saya nanti. Sama ya ceritanya kita bantu Bu Etri dengan keluarganya dengan 5 langkah. Yang pertama, yang pertama adalah kita tentukan kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Pak Etri, nah ini pernah lihat? Pernah lihat tabel ini ya Ibu ya? Pasti ya pernah lihat ya? Belum? Dah. Ya. Kalau laki-laki dewasa tadi yang usianya 50 lebih, asumsi saya 60 berapa? Belum 64 ya, Bu? Belum ya? Jatah makan saya itu 6,5 porsi. 650 setara 650 gram beras atau 325 gram. Maaf, saya ulang. 650 gram nasi atau setara 325 gram beras. Ya, itu kalau mau makan nasi semua. Kalau misalkan dia makan roti, makan nyanet pakai singkong goreng dan seterusnya ngurang tuh jatah nasinya. Ya, gitu ya. Jadi memang PR-nya di sini, Bapak Ibu. Saya sendiri tidak hafal dan tidak menghafali tabel ini. Bingung. Jadi kalau misalkan tadi berapa jatah makan suami ibu? Ada yang di 150, ada yang berapa tadi? 400, ada yang 2, ada yang sekian, kelaparan. Tapi alhamdulillah suaminya nggak dikasih Portugal ya. Nah, kita kembali ke laptop. Jadi kalau misalkan kita bantu Bu Etri tadi yang usianya sekian dan sekian, ini yang saya tunjukkan pada panah, maka akan lebih simpel kalau misalkan dengan kartu putar ini. Kalau misalkan Bapak dan Ibu pernah lihat. Jadi ini belum ya. Jadi kita di MWA juga selain yang enak mana nambah Bu, bener Bu. Nah, jadi daripada lihat tabel yang memusingkan hidup seperti ini, hidup sudah pusing, jangan dibikin pusing. Maka kita buat yang versi permainan, sedikit permainan seperti ini. Jadi tinggal diputar aja nanti berapa usianya, nanti ketahuan berapa porsinya. Kita tidak mengutamakan berapa kilokalori karena ibu dan bapak nggak mungkin beli sayur kangkung ke tukang sayur 500 kilokalori, nggak mungkin. Seikat berapa? Itu seikat ya? Belum jadi porsi ya itu ya. Ya, begitulah. Apalagi kalau dikasih mamang tukang sayurnya kayak gini nih. Nih Bang, lihat Bang, sayurnya berapa? Mamang dagangnya bingung ya. Iya, ajak perang. Nah, kemudian biar tahu seikat itu berapa gram, itu makanya kita foto seperti itu, seperti yang di depan atau yang seperti ini nih. Misalkan ini oyong 100 gram itu seberapa sih? Jadi kalau misalkan nanti nih kita lagi belanja ke tukang sayur, kita tetap ngomongnya ikat, potong, apa seterusnya. Karena kita sudah menghafal eh, ininya barangnya. Iya, betul. Betul, Bu. Nanti dibagi waktu makan. Atau nanti kita bisa dengan kalkulator gizi seimbang. Nanti ini yang akan kita sampaikan di akhir ya, biar yang tadi saya bilang 450, bikin 450 menu makanan bergizi seimbang untuk 10 orang selama 3 bulan dalam waktu 15 menit atau kurang. Ya kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan versi manualnya kan ditulis nih satu-satu ya. Ini biar kita tahu dulu manualnya kan ditaruh yang usia 33 laki-laki jatah makannya ini segini nih jatah makannya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu masukin ke e-katalog, tahu nih berapa sih yang kira-kira usianya yang makan, usia 33, usia 43, nulisnya disesuaikan dengan jatah makannya berapa. Bisa dari sini, bisa dari tabel ini yang Kemenkes punya. Dan seterusnya untuk semua anggota keluarga atau semua pembeli. Kalau pembelinya 100 ya 100 tuh ke bawah. Nah, ketika sudah tahu berapa jatah makannya, seperti yang tadi Ibu bilang, ini kita sajikannya mau berapa kali nih? Mau 3 kali makan boleh? Boleh. Mau 5 kali waktu makan boleh? Boleh. 10 kali waktu makan boleh? Boleh. Iya, tergantung nanti dibaginya asal tidak lebih atau kurang dari jatah makan ini. Ya. Kalau lebih apa jadinya? Obesitas. Kalau kurang jangka panjang? Ya, kurang gizi. Gampang ya, gampang banget ya. Nah, makanya langkah keduanya adalah menentukan jatah makan setiap keluarga. Mau berapa kali, 3 atau 5 kali, tinggal nanti dibagi nih. Ya kan, dibagi pakai kalkulator. Nah, pusing-pusing nih, setiap hari begini nih. Setiap kali waktu makan nih, pusing-pusing dah. Satu-satu, buat suaminya satu, buat ibunya satu.
buat anaknya satu. Iya, begitulah, Bu. Eh, nah, kemudian langkah ketiga menentukan mau makan apa. Contohnya misalkan sarapannya ini. Nasi tempura, capcay, tempe, bacem. Maksinya seperti ini, makmalnya seperti ini tanpa camilan, 3 kali waktu makan. Nah, ini yang bisa menjadi ide Bapak dan Ibu. Ada bapak-bapak nggak sih? Bapak-bapak dari PKK nggak ada ya? Kan yang jualan ibu-ibu berarti nih ya. Nah, ini yang nanti ibu jual di stand Festpang, Festival Pangan B2SA atau Kota Tangerang. Nggak jauh-jauh dari tempura, sop, nggak jauh-jauh, tapi isinya. Jadi ketika beli ditanya umurnya berapa. Iya kan? Nah, nanti kita bikin paket-paket gini nih. Paket usia 30 tahun, paket usia 40 tahun, paket usia sesuai ini tadi nih. Sesuai ini. Nah, ini Pak Mamet kalau mau perubahan program yang progresif seperti itu kira-kira di lapangnya, Bu. Jadi kita sudah punya paketan-paketan buat usia. Nanti kita lihat akhirnya, misalkan Ibu bawa 100 ya. Kita berangan-angan 100 ini habis dalam sehari. Ada anaknya 30%, ada ibu-ibu 40%, ada bapak-bapak 40%, 40 40 30 gitu ya. 40 kotak, 40 kotak, 30 kotak. Dibagi lagi usianya, nanti kita lihat mana yang habis. Itulah gambaran pasarnya ibu-ibu. Festival pangan dapatnya gratis kan ya, Pak? Stand-nya ya. Iya dong. Nah, itulah eh, titik awal yang menjadi riset. Sebenarnya konsumen saya ini siapa sih yang suka yang ini tuh kan nggak ada usianya, Bu. Yang data grafik tadi ini kan nggak ada usianya ini. Harus diverifikasi dulu siapa sebenarnya. Kalau misalkan nanti usianya kita bikin yang makanan anak-anak kayak ramen tadi, tapi nanti kan nggak dimakan sama bapak-bapak ramen mah, nggak bisa setiap hari. Atau sebaliknya, kita bikinnya apa tadi, sop atau sate padang nggak dimakan sama anak-anak. Nah, kapan risetnya? Riset itu bayar, mahal, mahal. Caranya yaitu festival pangan. Kita sediakan sesuai kotaknya, kita lihat mana yang habis. Persis kayak di warkop kalau ibu lihat ya. Jadi ada rasa ditumpuk ke atas. Mana yang paling laku tuh? Yang paling habis duluan. Oke, kemudian setelah tahu apa menunya seperti ini timbul masalah yang lain. Nasi tempura. Ini karbonya apa aja? Nasi sama tepung. Oke. Jatah makannya anggap aja seperti ini ya. Jatah makannya sekali makan 7 porsi. Kalau dihabisin nasi semua jadi berapa gram? 700. Ya. Kalau lupa bisa lihat buku ini ya, Bu ya. Jadi ada 300 bahan pangan di sini yang ada dari beras sampai yang makanan aneh-aneh. Nah, kalau misalkan ada tepungnya, nah lo gimana tuh? Nasinya kan berkurang. Tepungnya ada nih. Nah, berapa nih tepungnya? Nasinya berkurang jadi berapa? Oke, itu. Iya, berapa banyak? Capcay. Capcay ada isinya ada apa aja kira-kira? Brokoli, wortel, jagung semi. Sayurnya aja dulu, Bu. Jangan kita ke protein ya. Nggak apa-apa nanti protein ada. Nah, ya ada berapa? Ada 10 jenis sayur? Oke. 10 ya. Ibu yang bilang ya, tanggung jawab ya. Nah. 5, oke 5. Biar bagi 5. Biar gampang, satu porsi sayur rata-rata deh. Berapa? 100 gram. Rata-rata ya, kan ada beda ya. Nah, kita pakai ini yang 100 gram semua. Jatah makannya ini 3,2. Berarti sayur dalam sekali makan itu ada 320 dibagi 5. Berapa tuh? Ah, udah bingung kan? Ya sekitar 60 gram ya Bu ya, kira-kira ya. 60-an lebih ya, 60, 60, 60, 60. Oke. Tapi kalau udah dicampur ya nggak apa-apa, yang penting disajikannya 320. Nah, capcay gampang. Kalau misalkan yang kayak tadi tuh, kalau yang tadi ini ada capcay ini kan ada udang. Tapi udang itu ada di capcay dan ada juga di mana? Tempura tuh. Ah, tempuranya apa nih? Nah, begitulah intinya. Nah, gini lah biar kita nggak nebak-nebak, saya udah bikinin, Bu. Ya, jadi kalau nasi tempura capcay tempe bacem ini isinya kira-kira seperti ini. Capcaynya ada bakso ikan. Nah, ya, ada jamur kuping, pokcoy dan seterusnya. Tempenya ya tempe ya.
Nah, makan siangnya juga dilakukan seperti itu. Nah, kita setelah itu kita lihat tadi ya, sumber karbonnya yang warna abu-abu, sumber protein apa ini? Hewani ya, warna oranye, warna putih ini sumber minyak, dan yang tadi ditandai ini warna sumber sayur sama protein nabati. Makanya langkah keempat ini kita beri nama di MWA namanya proporsi kombinasi. Ini kalau saya ngubek dari juknisnya Bapanas yang terbaru baru review belum ada keluar nih proporsi kombinasi. Padahal ini yang membingungkan praktek gizi seimbang setiap hari pagi siang sore nggak putus-putus. Proporsi kombinasi ini ya seperti tadi. Bagaimana kita bisa mengetahui pembagian tadi tuh capcay ini ada udang, tempura ini ada udang misalnya. Nah, gimana cara ngebaginya? Yang pertama kita harus ketahui dulu satu porsi pangan itu ada berapa? Sosis sekian, belut sekian, ikan kaleng sekian. Ini contohnya nanti bisa Ibu bawa pulang ya. Contoh ini ya, slide-slide-nya, tempe, tahu dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru deh dibagi seperti ini. Nah, ini dia. Rumusnya. Mana sih rumusnya? Nah, ini. Saya sendiri yang nulis bingung, Bu, ini apa sih? Ya, ini wortel itu kan kalau di sarapan itu dia ada seperempat. Ya, ini capcay di wortel ini ada seperempat. Oke. Kemudian jatah makannya 2,4 porsi dikali sama bobotnya. Ya, tadi 60 hasilnya. Tadi udah kita hitung. Harus tersedia dibeli, harus dimasak dan harus dikonsumsi hingga habis. Nah, ini baru tadi memenuhi syarat makanan sehat setelah makan enak. Jadi capcaynya harus enak dulu. Nah, baru kita tulis nih di lembar kerja di sini. Semuanya kita tulis. Berapa sih resep masing-masing? Contohnya seperti ini. Nah, kali-kali seperti ini nanti bisa Ibu kulik di rumah karena mungkin waktu kita agak terbatas ya. Ya nggak sih? Waktu saya masih panjang ya, Bu. Udah dikit lagi. maka maka saran saya tipsnya ini bisa dikulik sama lagi anak-anak kita yang masih sekolah atau kuliah atau seterusnya ya. Usia-usia yang bisa dan mahir untuk aplikasi Excel. Klik-klik sedikit langsung keluar berapa gram. Setelahnya dihabiskan. Nah, makanya kita bikin kalkulator gizi seimbang supaya nggak saya terus yang ngomong. Kita boleh lihat videonya sebentar. Bikin 450 menu bergizi seimbang untuk 3 bulan selama 15 menit atau kurang. Menjalani pola hidup sehat memang penuh tantangan. Begitu pula pada pola makan gizi seimbang. Seseorang harus teliti dalam menentukan jatah makan dan penyajian setiap kali waktu makan. Belum lagi ia harus memberikan variasi menu makanan agar tidak bosan. Tapi itu dulu. Kini pola makan bergizi seimbang bisa Anda lakukan jauh lebih mudah. Nah, Bikin ini 450 menu bergizi ini lagi seimbang cerita untuk videonya mau cerita bagaimana demonya. Jadi karena demo saya demoin sendiri aja ya. Jadi kalkulator gizi seimbang tuh formatnya adalah Google Sheet seperti ini. Bisa di-download jadi Excel. Nah, jadi nanti di sini bisa dimasukkan nama, kalau kelihatan ya Bu ya, di sini ada nama, laki-laki, usia, sama kondisi khusus ini untuk perempuan hamil atau menyusui. Ini contohnya untuk Bu Nurul usia 37 tahun, dia menyusui, maka muncul porsinya seperti ini. Jadi tinggal dimasukkan saja misalnya usianya 24 misalnya ya. Dia tidak hamil, misalkan dia 0. Dia angkanya langsung berubah tuh bawahnya. Oh, nggak berubah. Berarti kita ganti jadi 70. 70. Kok nggak berubah ya? Emang segitu ya porsinya ya? Oh, maaf Bu, ngeheng Bu. Maaf ngeheng. Ya, tidak bisa saya klik. Ini tidak bisa dipindah. Nah, dia benar. Ngeheng ya. Jadi intinya kalau misalnya ini diganti jadi Bu Nurul ini jadi usia 70, nanti ke bawahnya ini jadi ganti nih porsinya. Bisa sampai 10 orang. Nggak bisa saya geser juga karena ngeheng. Jadi itu digeser ke kanan, itu nanti ada 10 isian buat nama, usia, sama jenis kelamin. Nah, ini seperti ini ya. Ada Cika usia 12, Ruby usia 17, dan seterusnya. Porsinya beda-beda. Tuh, porsinya beda-beda. Laki-laki, perempuan beda-beda. Nah, jadi tidak perlu lagi dengan ini, tidak perlu lagi menghafal, porsi-porsinya berapa. Dan langsung ditotal berapa kebutuhan porsi satu keluarga. 65. Terus setelah itu kan dibagi per waktu makan. Ini kita bisa 5 kali waktu makan. Snack 2 kali, sarapan, makan siang, sama makan malam. Di sini langsung ketahuan berapa pembagiannya tanpa harus
menghitung dengan kalkulator yang seperti tadi panjang dan lebar. Dan kita sediakan juga makanannya seperti ini. Masih ngeheng? Ini ada H1 sampai H90, 3 bulan. Isinya seperti ini. Jadi misalkan nasi, ayam goreng, cabai hijau, cah kangkung, tempe balacan, buah naga. Bisa dijual besok ketika festival pangan. 10 orang ini nanti usianya tadi ada ya usianya. Jadi nanti untuk nasinya ini 188, untuk Nurul tadi yang usia 70 ya, lansia 88 gram nasi, seterusnya sampai ke bawah. Kalau misalnya Ibu punya berapa harga pembeliannya di sini, masukkan di sini, nanti keluar berapa harga modalnya. Jualnya langsung ketahuan harganya berapa. Presisi, nggak lagi nebak-nebak berapa harga modal. Udah ada perhitungannya. Nah, seperti ini. Ini untuk sarapan, untuk snack, untuk makan siang, untuk snack 2, untuk makan malam. Sampai 90 hari bikin catering keluar dari ruangan ini. Selesai ya? Kira-kira begitu, demikian. Masih bingungnya di mana, Bu? Tapi intinya belum demikian, Bu, sedikit lagi. Janji belum connect, Bu. Jadi intinya kalkulator gizi seimbang ini bantu ibu-ibu untuk menghitung berapa yang harus disajikan. Ya tadi itu, tinggal memasukkan berapa sih usianya, berapa apa sih jenis kelaminnya, ya hamil atau enggak, diklik, terus berapa kali waktu di enter maksudnya, kemudian dia mau makannya 3 kali kah, 5 kali kah, diklik enter udah jadi. Kalkulator gizi seimbang, itu yang kami namakan seperti itu. Nah, mana tadi? Materi ini silahkan diunduh melalui link ini. MWA, ya bisa di Google Chrome, Mozilla atau semisal. MWA strip works.com / Festpang. FEST Pang, Festival Pangan. Hati-hati, link akan kami hapus besok. Tanggal 23 Maret, tenang Bu, masih besok. Masih jauh Belandanya. Boleh di download tuh Ibu nanti akan masuk ke Google Chrome. Ini kan saya bukannya di Google ya Bu ya, Google Chrome. Nanti ketik seperti itu, dia alamatnya nanti keluarnya seperti ini. Masukkan nama, email, nomor WhatsApp dan nama instansinya. Nanti ketika diunduh, nanti Ibu instansinya boleh PKK, boleh sekolah, boleh apa terserah. Boleh Bu. Nanti hasil akhir yang benar karena mungkin kita setelah ini selesai. Boleh Google Chrome, boleh Mozilla dan seterusnya. Ini MWA strip works.com / Festpang. Ya. Nah, nanti ketika sudah Ibu selesaikan pendaftaran ya, boleh selesaikan pendaftaran sebelum besok, maka nanti yang keluar adalah seperti ini. Jadi bisa akses materi di sini, nanti akan keluar lagi seperti ini gitulah ya. Jadi tapi kalau link ini nggak akan kita hapus ya Ibu ya. Link yang berhasil ini akan kita hapus. Jadi Ibu bisa simpan dan di-share ke anggota kelompoknya. Nanti juga akan kami kirim via email yang Ibu masukkan tadi, sebaiknya Gmail ya. Tadi kan masukin email nih, Gmail lebih baik karena masuknya lebih lebih lancar masuknya. Nanti akan dapat link untuk akses ini. Nah, khusus peserta hari ini kalkulator gizi seimbang kalau misalkan di website kita eattrade.id ini harganya 100, saya jual Bu. Kalkulator gizi seimbang itu saya jual, nggak saya kasih coba-coba ya. 150.000. Saya kasih diskon 30% atau 50.000 untuk Ibu yang hadir di sini, tapi untuk 25 orang tercepat. 50.000 jadinya. Diskonnya 50.000 Bu. Jadi 100.000. Ya, saya jual ini kalkulator gizi seimbang karena kalau saya kasih cuma-cuma insya Allah nggak dipakai. Maka saya jual murah. Sudah murah 150.000, kemudian saya diskon lagi jadi 50.000. Diskon menjadi 100.000. Ini ngeheng karena saya rekam, kemudian saya ini Bu, saya colok ke sini. Jadi ini bukan masalah ininya, tapi masalah laptopnya karena banyak pekerjaan. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Silahkan sekali lagi saya undang Bapak dan Ibu untuk unduh materi ini. Ya, diskon. Kalau misalkan pembeli ke 26 nih, 150.000 lagi. Jadi kalau mau sebenarnya download dulu supaya dapat kupon diskonnya. Nggak maunya gimana ya Bu?
Yang kalkulator gizi seimbang, Bu? Iya. Jadi kalau kalau yang di sini nanti ada 2 tombol, Bu ya. Udah nyampe sini ya? Udah nyampe sini? Ya, kalau kalau yang ini Ibu bisa dapatnya gratis karena ini kan materi hari ini. Kalau yang bawah nih klaim kupon itu nanti masuknya ke pembelian. Yang bawah. Nah, kalau yang bawah ini tombol yang dipencet ini jadinya. Ini kalau saya scroll sedikit lagi kuponnya kelihatan. Ya, tapi begitulah. Jadi ada 2 tombol ya, intinya ada 2 tombol. Ada tombol, ya kelihatan dong nih kodenya ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi ada materi, ada untuk kalkulator gizi seimbang. Kira-kira begitu, ibu-ibu. Saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.